Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, saya berterima kasih kepada para teman-teman dan para guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mata pelajaran saya yang berjudul Kondisi Lingkungan Alam Dunia. Bayangkan jika kita bisa menjelajahi dunia dalam hitungan menit, menyusuri Gunung Sahara di Afrika, melintasi hutan Amazon di Amerika Selatan, hingga menikmati teknologi canggih di Asia. Dunia kita terdiri dari 5 benua yang menjadi tempat tinggal utama umat manusia, masing-masing unik dengan keindahan dan keistimewaannya sendiri. Hari ini, mari kita berpetualang mengenal satu persatu benua di muka bumi kita. Sebelum mengenal lebih jauh tentang benua-benua, mari kita mengenal terlebih dahulu planet yang menjadi rumah bagi ribuan, bahkan jutaan makhluk hidup selama saat ini. Bumi yang kita tinggali kurang lebih sebesar 510,1 juta kilometer persegi dengan populasi manusia per Januari 2024 sebesar 8 miliar jiwa. Dari keseluruhan permukaan bumi, hanya 1/8 bagian yang bisa dihuni oleh manusia. Sedangkan 3/4-nya diselimuti oleh lautan dan selebihnya merupakan wilayah bergurun 14%, pegunungan tinggi 27%, dan wilayah lainnya yang tidak layak huni. Seperdelapan bagian bumi tersebut kemudian secara umum dibagi ke dalam 5 benua yang menjadi tempat tinggal utama umat manusia. Benua-benua tersebut yakni benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Lanjut, terus. Benua yang pertama adalah benua yang saat ini kita tinggali, yaitu benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, Laut Kaspia, benua Eropa, Laut Tengah di sebelah barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia dengan luas yang mencakup 44.579.000 km persegi yang mencakup 8,7% dari keseluruhan permukaan bumi atau 30% dari total daratannya. Selanjutnya adalah benua dengan sebutan benua hitam. Mengapa benua Afrika bisa disebut sebagai benua hitam? Hal itu disebabkan karena mayoritas penduduknya memiliki kulit berwarna gelap atau hitam. Benua Afrika juga merupakan benua dengan jumlah populasi dan luas wilayah terbesar ketiga setelah Asia, dengan luas wilayah mencapai 30.224.000 km persegi. Afrika meliputi 20% dari total manusia di dunia dan populasinya sendiri sebesar 1.300 miliar jiwa. Benua ini juga menyumbang sekitar 17% dari keseluruhan populasi manusia di dunia. Benua Afrika dikelilingi oleh Laut Mediterania di utara, Tanah Genting Suez, dan Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Sementara secara astronomis, benua Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Jika tadi adalah benua Afrika dengan sebutannya yaitu benua hitam, maka kali ini ada benua Amerika dengan sebutannya yaitu benua merah. Benua Amerika mendapat julukan tersebut karena di dalamnya terdapat suku bangsa Indian, yaitu suku bangsa asli Amerika yang berkulit warna merah kecoklatan. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan. Samudra Atlantik di sebelah timur
dan Samudra Pasifik di sebelah barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia dengan luas yang mencakup 42.057.100 km persegi dengan populasinya sebesar 1.002 miliar jiwa. Letak benua Amerika berjauhan dengan benua lain seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Hal itu disebabkan karena benua Amerika dikelilingi oleh wilayah samudra yang sangat luas. Beberapa literatur menyebutkan jika benua Amerika dapat dibagi menjadi dua, yakni benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Selanjutnya adalah benua Eropa, benua yang terkenal karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap masa kita sekarang. Hal itu disebabkan karena benua Eropa telah berjaya melahirkan beberapa tokoh dan ilmuwan penting yang sangat berjasa bagi generasi kita saat ini. Benua Eropa atau benua biru. Ada dua alasan mengapa benua Eropa disebut sebagai benua biru. Alasan pertama adalah karena mayoritas penduduknya memiliki bola mata berwarna biru. Alasan kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal yang berada di benua Eropa sehingga munculnya istilah daerah biru atau bangsawan. Benua Eropa tanpa wilayah Rusia di Asia adalah benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas yang hanya mencapai 10.180.000 km persegi. Namun itu tak menghalangi benua Eropa untuk menjadikannya sebagai benua yang padat penduduk dengan populasinya sebesar 747,6 juta jiwa atau sekitar 10% penduduk dunia. Benua ini terbagi atas 4 wilayah, yakni Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Namun sayangnya, para wilayah macam ini sudah mulai pudar karena adanya ikatan ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa, European Union. Setelah mengetahui 4 benua yang ada di bumi kita, hanya tersisa satu lagi benua yang belum kita jelajahi, yaitu benua Australia atau benua yang paling dekat dengan negara kita, Indonesia. Benua Australia terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 47 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur. Benua ini berbatasan langsung dengan Laut Timor dan Laut Arafuru Indonesia di bagian utara. Sementara di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di bagian timur dengan Samudra Pasifik, dan di bagian selatan dengan Samudra Antartika. Negara Australia bersama seluruh negara kepulauannya di sisi timur, barat, dan timur lautnya termasuk ke dalam wilayah Oseania. Dalam hal ini terdapat fakta menarik mengenai Pulau Papua. Seperti yang kita semua tahu, Pulau Papua adalah bagian dari negara kita, Indonesia. Namun secara geografis, Pulau Papua juga termasuk dalam wilayah Oseania. Nah, itulah dia beberapa benua yang ada di muka bumi kita dan dapat kita tinggali. Semoga setelah mengenal lebih dekat tentang 5 benua ini menjadikan kita sebagai langkah awal untuk lebih peduli dan terbuka terhadap keberagaman global dan kebudayaan-kebudayaannya. Dan jangan hanya berhenti di sini, teruslah belajar, mengeksplorasi dan membaca, karena siapa tahu suatu saat nanti kalian bisa menginjakkan kaki di salah satu benua impian kalian. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Republik kita, yaitu Insinyur Soekarno, jika kamu ingin meraih sebuah mutiara, maka kamu harus berani terjun ke dalam lautan tersebut. Itu bermakna jika kita punya mimpi, kita harus punya ambisi besar untuk mencapainya. Dan juga filsuf Romawi pernah mengatakan, we suffer more in imagination than in reality, yang bermakna kita kebanyakan kesusahan dan tersiksa di imajinasi kita sendiri dibandingkan realitas yang belum kita jalani. Jadi jangan pernah takut untuk memulai suatu perjalanan, jangan pernah takut gagal, karena dalam pendidikan kegagalan adalah sebuah proses untuk mencapai keberhasilan. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan dampak dan pengaruh ke kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.